warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Senang sekali saya Yuniati Yusuf tentunya kembali menemani Anda dalam podcast Sipakarewa, persembahan kantor wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Barat. Bicara soal perempuan, kita sering teringat pada sosok Kartini, namun perjuangan ini tidak terhenti di lembaran sejarah. Hari ini perjuangan tersebut bertransformasi dan dilanjutkan oleh tangan-tangan kreatif perempuan masa kini. Dengan tema luar biasa hari ini, dari Kartini ke Fatayat NU, melanjutkan perjuangan perempuan untuk peradaban, kita akan mengulik bagaimana nilai-nilai emansipasi diwujudkan dalam gerakan sosial keagamaan. Dan sudah hadir bersama saya hari ini di studio Sipakarewa tentunya sosok penggerak pemudi di Sulawesi Barat. Ada Ketua Fatayat NU Sulawesi Barat, Ibu Imelda Adianti SS SOS MSI. Beliau juga adalah Kepala Bidang Pengembangan Destinasi Sumber Daya dan Kelembagaan Pariwisata. Selamat datang di studio Sipakarewa, Kak Ime. Apa kabar hari ini? Sehat? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat. Luar biasa, cerah sekali hari ini. Masya Allah, ya Kak. Pengaruh lampu mungkin, lighting. Bisa jadi Kak. Dan saya agak sedikit nervous dengan beliau hari ini. Jadi ini kita langsung aja ke pertanyaan sekaitan dengan tema. Jadi kita menghubungkan sejarah dengan masa kini. Kalau kita bicara tentang tema kita hari ini, menurut Ibu, apa sih benang merah yang paling kuat antara semangat perjuangan RA Kartini dengan gerakan Fatayat NU? Iya, jadi pada dasarnya semangat perjuangan Kartini tidak boleh berhenti begitu saja. Jadi dari masa ke masa memang harus terus dilanjutkan oleh Kartini-Kartini di eranya. Karena kalau kita lihat kondisi saat ini bahwa Kartini kemarin adalah menginginkan ada pemberdayaan perempuan, maka kita bisa lihat apakah sejauh ini sudah 100% idealisasi itu tercapai, sehingga memang perlu hal ini terus diberlanjutkan dari masa ke masa. Ya, keinginan Kartini ya, dengan catatan-catatannya habis gelap terbitlah terang. Lalu kemudian apakah kita sudah dalam keadaan terang seperti yang diinginkan oleh Raden Ajeng Kartini? Makanya harus tetap dilanjutkan. Sesuai dengan zamannya. Betul. Baik, seringkali perjuangan perempuan dianggap hanya soal persamaan hak saja, Kak. Tapi dalam Fatayat bagaimana ini didefinisikan sebagai peran perempuan dalam membangun peradaban di Sulbar? Iya. Kalau berbicara soal hak untuk seluruh hak manusia ya, hak asasi manusia tanpa mengenal gender, harusnya idealisasinya itu seperti yang kita harapkan. Maka kalau kita lihat dengan case-case sebelumnya bahwa perempuan belum sepenuhnya bisa mendapatkan hak-hak yang seharusnya dia terima, lalu itu terus diperjuangkan. Tapi kan diskriminasi misalnya salah satunya ya, stereotip yang masih diterima itu lambat laun harus dihilangkan. Nah, kalau berbicara soal peradaban perempuan, seperti di Fatayat misalnya, apa yang kita gaungkan adalah maju bersama, menguat bersama untuk perempuan Indonesia dan peradaban dunia. Artinya adalah bahwa perempuan harus adaptif hari ini. Adaptifnya adalah tidak sekedar karena diberikan kesempatan, tapi memanfaatkan kesempatan yang ada, memberdayakan diri. Lalu di Fatayat seperti apa? Pemberdayaan ini sama halnya bahwa kita harus tetap melanjutkan nilai-nilai keislaman, nilai-nilai tentang keperempuanan, dan juga nilai-nilai kebangsaan. Bagaimanapun juga Fatayat Nahdlatul Ulama hadir sebagai pemuda NU yang tetap NKRI itu selalu ada di dadanya. Betul. Okay. Jadi intinya perempuan memang harus diberdayakan, bukan diperdaya, pemirsa. Iya. Baik, kemudian selanjutnya Kak Kartini berjuang lewat tulisan dan literasi. Tadi salah satunya itu yang ada pesan-pesannya juga, habis gelap terbitlah terang. Nah, di era digital ini bagaimana Fatayat NU Sulawesi Barat memastikan perempuan-perempuan kita tidak hanya jadi penonton tapi juga jadi pemain kunci dalam perubahan sosial? Iya. Kalau untuk kita melihat sebaran para kader Fatayat Nahdlatul Ulama khususnya yang ada di Sulawesi Barat, ini berbagai profesi hadir ya. Kita ada perawat, bidan, pendamping desa, para ASN, guru juga ada, dan mereka sejauh ini melaksanakan perannya ya, melaksanakan fungsinya sesuai dengan peran masing-masing. Berbicara soal digitalisasi, ya kita juga ada konten kreatornya. Berbicara soal digitalisasi adalah mereka bisa memanfaatkan teknologi ya, beradaptasi dengan perkembangan zaman, menggunakan teknologi untuk mempermudah seluruh aktivitas
termasuk dengan publikasi ataupun framing yang bisa dilakukan. Nah, sejauh ini ada beberapa sahabat-sahabat kami yang dapat melakukan itu, yang ahli di bidangnya, termasuk tadi ada tim content creator kami, bahkan dia salah satu yang aktif di dunia produksi film. Selain itu ya, simple ya, digitalisasi adalah ketika orang mampu mengaplikasikan teknologi ini, misalnya penggunaan beberapa aplikasi, sistem informasi, tidak gaptek gitu ya, gagal teknologi. Dan kalau untuk di pusat sendiri, kita untuk database itu sudah berbasis digitalisasi, dan kami yang ada di PW dan berbagai tingkatan struktur ini ikut serta di dalamnya untuk penginputan kayak misalnya keanggotaan yang berbasis digital seperti itu. Jadi sejauh ini pemanfaatan digital di Fatayat NU ya, kami berupaya untuk bisa mengikuti sesuai dengan apa yang telah ditekankan oleh pusat, dan kami mengembangkan yang ada di wilayah dan di setiap level pemerintah, level kepengurusan. Termasuk dengan publikasi-publikasi Ya, kegiatan. publikasi itu wajib ya, supaya masyarakat semakin tahu. Dan memang masyarakat perlu tahu bahwa Fatayat Nahdlatul Ulama hadir di tingkatan wilayah Sulawesi Barat dan termasuk yang ada tingkatan di bawahnya itu dengan berbagai aktivitas. Jadi mereka bisa mengenal lebih pasti bahwa ini aktivitas kami, ini kami ada, eksistensi kami ya seperti ini. Gitu. Untuk sinergi dengan Kementerian Agama sendiri, program-program dari Fatayat NU apa kira-kira? Ya, alhamdulillah ya, kebetulan ya, Ketua Nahdlatul Ulama Sulawesi Barat ini adalah Kepala Kanwil ya, Kemenak Provinsi Sulawesi Barat, sehingga koordinasi kami alhamdulillah begitu mudah dan lancar. Dan kalau berbicara soal program, ada begitu banyak program yang telah disinergikan, mulai dari program daiyah kami itu full di backup oleh Kementerian Agama. Jadi kami pernah melaksanakan festival daiyah, bahkan termasuk juga FIFA NU, Festival Fatayat Nahdlatul Ulama, yang di dalamnya mulai dari ada kegiatan daiyah ya, daiyah dan juga beberapa lomba untuk anak dan remaja. Jadi alhamdulillah semua lancar. Luar biasa sekali ternyata Fatayat NU dengan berbagai macam aktivitasnya dan telah dipublikasikan juga. Dan selanjutnya ini berbicara kembali tentang perempuan Kak ya. Ini kita ke fenomena mom shaming. Jadi ada kasus yang kemarin agak viral itu, ada kasus daycare Jogja dan juga kecelakaan di lintasan paralel KAI di Bekasi. Itu yang sedang viral dan cukup menyedihkan. Ada kasus kekerasan dan kecelakaan juga di lintasan KAI di Bekasi tadi. Namun netizen kita justru banyak yang menghujat sang ibu karena menitipkan anaknya di daycare, dan juga malah menghujat beberapa para korban kecelakaan. Mungkin kita sudah membaca beberapa komentar netizen, makanya anaknya jangan dititipin, ngapain pergi kerja kan. Bagaimana Ibu melihat fenomena perempuan menghujat perempuan ini? Bukankah harusnya kita membangun sistem pendukung atau support system, bukan malah menyalahkan ibu yang bekerja? Iya. Nah, itulah sebabnya Fatayat NU penguatannya seperti ini tagline-nya. Menguat bersama, maju bersama untuk perempuan Indonesia dan peradaban dunia. Maju bersama, bersama perempuan, didukung oleh kaum lelaki. Menguat bersama, kita kuat bersama, bukan saling menjatuhkan ya. Biasa kalau di pilkada ataupun di pileg misalnya, kita malah sesama perempuan saling menjatuhkan. Oh, itu tidak boleh. Sama halnya seperti daycare. Daycare itu adalah salah satu rekomendasi dari gerakan feminis liberal, bahwa ketika perempuan ingin mengakses dunia publik, maka beban ganda ini harus dilimpahkan. Misalnya biar tetap bisa aktif, maka dibentuklah daycare itu sehingga anak-anak tetap aman, nyaman, terpelihara, sementara ibu tetap bisa bekerja di ruang publik. Walaupun sebenarnya perempuan tetap bisa memiliki pekerjaan, tapi di wilayah rumah ya, produksi rumah tangga itu salah satu juga hal menghasilkan. Tapi perempuan ada di dunia publik dan masuk dalam lingkaran pekerjaan yang dienyam oleh laki-laki, itu tidak menutup kemungkinan kan bisa juga dilakukan. Nah, itulah sebabnya salah satu rekomendasi dari gerakan feminisme liberal adalah daycare itu penting.
Cuman memang sangat disayangkan, ini kan kasuistik ya, Iya. sahabat, ini kasuistik bahwa ada daycare yang tidak melaksanakan SOP sesuai yang dipersyaratkan dan tidak standarisasi itu mereka lupakan sepertinya. Terus pemerintah hadir dengan pengawasannya harus ada, pengawasan itu tetap harus ada untuk kemudian menjamin bahwa anak-anak di tempat penitipan ini sesuai dengan apa yang diharapkan oleh orang tua. Dan orang tua juga harusnya, ya ibu khususnya dan bersama ayah, ini melakukan, kalau saya pikir, cross check terlebih dahulu. Ini salah satu langkah yang bisa dilakukan. Melakukan cross check terlebih dahulu terhadap lembaga atau yayasan daycare untuk menitipkan anak, sehingga bisa mendapatkan data atau informasi yang valid seperti apa mekanisme kerja yang ada di care tersebut. Perempuan tidak bisa disalahkan sepenuhnya dalam hal ini, karena di satu sisi perempuan hadir bukan hanya sebagai menambah penghasilan rumah tangga, mendukung perekonomian, tapi juga memang ada aktualisasi diri juga sebenarnya ya, bahwa meskipun kita telah menikah lalu memiliki anak, bukan berarti bahwa karir berhenti seperti selesai di situ. Kita masih butuh ruang-ruang untuk mengaktualisasikan diri. Iya, betul. Sama juga misalnya kecelakaan kereta api ya, beberapa hari lalu kita bisa lihat bahwa ambigu juga apa yang telah disampaikan oleh Ibu Menteri, tapi saya lihat ini sudah ada permohonan maafnya. Ya tidak apa-apa sih misalnya ketika ibu mengatakan bahwa perempuan harusnya berada di gerbong yang tengah. Gitu. Lalu kemudian saya melihat beberapa netizen juga berciutan ya, khususnya kaum laki-laki, ya, kita dijadiin tumbal nih. Kaum laki-laki juga ini adalah memang tahan banting tapi tidak tahan terhadap ajal ya. Sama perempuan juga seperti itu. Tapi coba kita, alasan kenapa perempuan harus ditempatkan di gerbong belakang? Kenapa ada kira-kira? Karena memang perempuan selalu dipikirkan di urutan terakhir sehingga ditaruh di gerbong belakang. Tapi ini kausalitas saja ya, kausalitas maksudnya seperti itu. Tapi kemudian kita memang butuh mekanisme yang lebih bagus lagi, bagaimana sistem perkeretaapian sehingga tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan seperti itu. Sistem informasinya yang perempuan tidak bisa disalahkan dalam hal ini, betul, karena kita bagaimanapun juga kalau berbicara soal anak, kita selalu menginginkan yang terbaik. Nah, itu dia yang menyakitkan hati membaca beberapa komentar netizen yang ngapain anaknya dititipin, makanya kalau udah punya suami nggak usah kerja gitu kan. Padahal bekerja ternyata bukan hanya sekedar untuk menopang ekonomi, juga untuk itu adalah argumentasi yang kemudian menghalangi langkah seorang perempuan untuk bisa mandiri dalam mandiri dalam perekonomian. Dan yang menyakitkan jika itu juga dikeluarkan oleh seorang perempuan. Perempuan juga perempuan juga. Makanya tadi menguat bersama, maju bersama. Bisa dicek dulu itu perempuan yang mengeluarkan komentar seperti itu apa, posisi dia betul. ya. Jangan sampai dia juga adalah seorang perempuan karir ya. Betul Kak, betul. Baik, ini untuk pertanyaan terakhir Kak, kita kembali ke tema tentang peradaban. Bisakah kita membangun peradaban yang maju jika perempuan yang berusaha berdaya justru tidak mendapatkan ruang aman dan dukungan sosial? Apa langkah konkret dari Fatayat untuk mengedukasi masyarakat agar lebih berempati pada perjuangan para ibu? Iya, sulit ya untuk mencapai mimpi bahwa perempuan berdaya 100% ketika lingkungan tidak mendukung. Apa yang bisa dilakukan? Bahwa perjuangan perempuan itu tidak sekedar sebuah jargon, tapi memang harus diupayakan, dilakukan. Jadi kalau kita ingin memperbaiki peradaban ini, maka perempuan dan laki-laki harus bergerak bersama, bukan hanya laki-lakinya, sehingga pembangunan misalnya tidak begitu sangat maskulin, tapi juga ada nilai-nilai feminin. Dan itulah sebabnya perempuan harus dilibatkan dalam pembangunan ini. Jadi kalau tidak ada dukungan dari berbagai pihak agak sulit juga, karena perjuangan itu tidak boleh sendiri, harus bersama-sama. Betul. Iya. Jadi memang perempuan harus dilibatkan dalam pengambilan keputusan juga. Harus, supaya perspektif perempuan itu hadir di sana. Yang paham tentang perempuan dan anak ya perempuan pastinya ya. Karena yang lebih banyak berdekatan dengan anak ya perempuan. Jadi kalau kebijakan-kebijakan yang tidak, apalagi kebijakan ini terkait dengan pembangunan perempuan dan anak dan tidak melibatkan perempuan, ya apa jadinya? Pasti maskulin ya semua nanti.
Luar biasa sekali Indonesia di saat-saat sekarang ini sudah banyak melibatkan perempuan. Alhamdulillah. Nah, salah satunya harus memenuhi 30% Iya. untuk di Dan yang di gerbong terakhir itu kan perempuan semua ya, perempuan semua. perempuan pekerja Iya. kan, yang ingin kembali Iya. ke rumahnya. Oke. Ya, ada perempuan, ada seorang ibu yang baru habis cuti melahirkan, Betul, kemudian di hari pertama di masuk hari- kerja ternyata mengalami Ya, eksiden yang tidak diharapkan seperti dan itu. tentunya kita berharap mudah-mudahan kehadiran Fatayat NU juga membantu pemerintah tentunya untuk bagaimana agar perempuan-perempuan ini bisa berdaya dan tentunya menguatkan lagi perempuan-perempuan ini biar saling support bukan saling menjatuhkan tentunya Kak ya. Iya. Baik, terima kasih Kak Ime untuk Ya. bincang-bincangnya hari ini, luar biasa sekali hari ini kita bicara tentang perempuan dari hati ke hati dengan seorang Kak Ime sudah menikah Kak ya? Sudah. Punya anak juga, ini luar biasa dan juga perempuan pekerja luar biasa menjadi inspirasi juga untuk kita semua. Baik sahabat religi, perbincangan hari ini membuka mata kita bahwa perjuangan Kartini dan Fatayat bukan sekedar tentang jabatan atau seragam, tapi tentang menciptakan ruang aman bagi setiap perempuan, baik perempuan yang bekerja di luar rumah maupun perempuan yang berjuang melindungi keluarganya. Mari kita berhenti menghujat dan mulai menguatkan, karena peradaban yang mulia tidak akan pernah berdiri di atas air mata perempuan yang disia-siakan. Terima kasih Kak Ime sekali lagi atas pencerahannya yang sangat luar biasa hari ini. Saya Yuniati Yusuf pamit undur diri, sampai jumpa di episode Sipakarewa selanjutnya. Dan mewakili segenap kru yang bertugas, saya ucapkan terima kasih untuk segala perhatian dan mohon maaf untuk segala kekurangan. Salam moderasi dan tetaplah saling menguatkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua.